Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillah, alhamdulillah, puji syukur kepada Sang Yang Maha Kuasa. Karena pada pagi ini Kamis 19 Oktober 2023 kita dapat melaksanakan pendampingan aksi nyata yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Susilowati Sastra. Alhamdulillah, kesempatan ini mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar sampai saya lihat nanti dalam 1 sampai 60. Izinkan ini melaporkan kepada Bapak Ibu semua bahwa pada kesempatan ini Ibu Susilowati Sastra akan menyampaikan tentang destinasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ibu Susilowati Sastra adalah calon guru penggerak angkatan 9
dari SPDB Jatimulyo, Kabupaten Pulau Lampung, Jawa Timur. Ini kami ulas lagi biar lebih jelas. Mohon nanti disampaikan, diuraikan dengan jelas. Sekali itu, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jatimulyo, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Jatimulyo, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan taufik serta hidayahnya kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Kedua kalinya sholat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan dari kebodohan menuju jalan seperti ini. Di sini saya akan mengatakan tentang spesifikasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya, terima kasih buat Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di dalam tugas aksi nyata saya untuk 1.4, yaitu tentang dialog guru penggerak. Selamat datang para pendengar. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan sisi positif di sekolah kita. Bapak Ibu, ini ada budaya positif. Apa budaya positif? Menurut kalian, budaya positif itu apa? Budaya positif yaitu kebiasaan yang baik yang biasa dilakukan di lingkungan suatu sekolah. Menurut saya, apa budaya positif yang ada di sekolah kita? Menurut saya, masuk pukul 7 pagi. Bahkan tugas tiket Budaya positif adalah segala sesuatu ucapan tindakan yang baik, tidak merugikan orang lain.
menurut saya dari posisi adalah dari apa yang mereka dapat dari dirinya sendiri dan bisa jadi untuk lingkungan. Terima kasih untuk jawabannya. Semuanya itu benar. Budaya positif kita lihat di sekolah kita yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tadi sudah disebutkan sama Bapak Ibu Guru, datang tepat waktu itu budaya yang positif yang diterapkan di sini. Jadi anak datang tepat waktu tidak boleh terlambat. Jika ada tugas sekolah, anak harus datang mengumpulkan tepat waktu. Itu budaya positif. Selanjutnya yang saya akan sampaikan ini yaitu konsep budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, sisi positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep inti budaya positif. Dari yang pertama dulu yaitu pembelajaran tentang paradigma baru. Pembelajaran tentang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya di sini kita mengajari murid untuk berkreasi dengan berbagai karakter agar yang bisa kreasi bisa membuat keimanan atau membuat dari diagram foto bekas atau dia unggul dalam pelajaran yang menghasilkan juga bisa untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Pancasila dan beragama mulia. Yang kedua, berkebersamaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, benar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Jadi inilah profil pelajar Pancasila yang diterapkan di sini untuk pembelajaran berdifferensiasi. Selanjutnya, diskusi tentang teori kontrol. Di sini ada yaitu ilustrasi guru mengajar murid dapat mengilustrasi bahwa semua memainkan positif, negatif, dan bermanfaat. Yang ketiga, industri bahwa kritik dan membuat rasa bersalah untuk membangun karakter. Yang keempat, industri bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, bahasa yang pertama yaitu ilustrasi guru mengajar murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk membuat sesuatu jika murid tersebut memilih tidak
banyak. Walaupun namanya guru sedang mengajarkan murid, hal demikian terjadi karena murid sedang memikirkan dirinya dikontrol. Saat itu, berbagai guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Dan mereka menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, maka terhadap perilaku yang tidak disukai. Terus untuk yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan narkistik efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan narkistik atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Secara usaha untuk mengulangi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk menguatkan murid tersebut dalam jangka waktu tersebut. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita atau bisa menjadi murid tersebut menjadi tergantung pada kendala sang guru untuk berusaha. Ilustrasi selanjutnya yaitu bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk membuat murid menuju pada identitas ganda, mereka belajar untuk merasa guru tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kewajiban berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan pemusuhan akan terbentuk. Itulah tadi ilustrasi. Ini mengubah paradigma stimulus respon pendekatan ke kontrol. Kalau di sini tidak stimulus respon yang yaitu realitas atau kebutuhan seseorang. Teori kontrolnya realitas atau kebutuhan kita berbeda. Untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol setiap orang memiliki hal-hal berbeda. Stimulus respon selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar bertanda sama dengan kita. Dari kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tertentu dunia. Selanjutnya, stimulus respon perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon selanjutnya orang lain bisa mengontrol dan orang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain dari kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon selanjutnya permasalahan pada saat tujuan Anda dari kontrol kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan yang baru. Yang terakhir, stimulus respon
disiplin dari Bapak Ibu, disiplin positif. Disiplin positif kalau menurut saya penerapan kita baik itu dari segi dalam mengatur waktu maupun melakukan suatu kegiatan yang dilakukan dengan tepat waktu, itu menurut saya. Ya, terima kasih Pak Boyedi. Ya, di sini disiplin positif itu menerapkan tepat waktu. Ya, berarti kayak tadi sudah dijelaskan, anak-anak masuk jam 7, berarti mereka menerapkan disiplin positif yaitu tepat waktu atau menghargai waktu tidak bisa. Disiplin positif berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan, kesuksesan, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, hambatan, atau reward, ancaman atau hukuman. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu di sini ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu Humanitarian Program atau juga yang bisa PDD. Yang terakhir, keterampilan hidup dan skill. Nah, kita profil pelajar Pancasila itu terdiri dari 6 komponen yang diterima. Pertama, kepada Tuhan Yang Maha Esa, baik dalam dunia, berkebenangan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkarakteristik. Kalau mengikuti Humanitarian Program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan, kreativitas, bersama, dari dan komitmen. Untuk keterampilan hidup dan skill dapat dipercaya lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terkait yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
Di sini ada kita bekerja bersama manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Pasti kita akan membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan bertahan hidup. Terus kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima itu berikan berbagai kerjasama menjadi bagian dari kelompok. Tentunya pada siswa yang kasih sayang dan rasa diterima. Seperti saya melihat ada siswa ibu ayahnya itu kerja di luar negeri. Dia di rumah itu kurang kasih sayang. Dia ke sekolah, dia membutuhkan sebagian buku itu dan ada sebagian hubungan kerja bersama atau dia berbuat baik. Pokoknya dia itu berusaha menjaga perhatian gurunya di sekolah karena cuma siswa tersebut tidak mendapatkan perhatian. Orang tuanya bekerja di luar negeri. Terus yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memiliki, berprestasi, diakui, didengar. Selanjutnya, kebebasan. Mandiri memiliki pilihan kebutuhan baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini itu anak ini bebas berkreasi, entah itu dalam dunia pendidikan atau dalam yang lainnya. Terus selanjutnya kesenangan, bermain, humor, antusiasme, ketawa. Nah, di sini itu siswa itu kadang senang-senang saja dengan guru supaya siswa senang membuat. Berarti guru harus bisa caranya membuat anak tersebut bisa merasa senang. Karena motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia yang pertama menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia dapat dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi intrinsik. Maksudnya di sini itu murid dapat waktu nanti guru itu menginginkan hadiah. Kalau kalian dapat waktu nanti saya akan kasih hadiah. Itu namanya motivasi intrinsik. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kewajiban diri sendiri. Contohnya murid melakukan disiplin diri karena sadar diri kewajiban dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Menurut Bapak Ibu, yang keempat itu motivasi ekstrinsik apa intrinsik? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau intrinsik tadi kesadaran anaknya sendiri melakukan disiplin. Kalau ekstrinsik itu mendapat imbalan penghargaan bagi yang melakukan disiplin. Menurut Bapak Ibu,
kalau di sini diterapkan misalnya kita Bapak Ibu di motivasinya itu apa itu sih? Ya, Bapak Ibu. Kenapa itu sih? Karena dia sadar melakukan di sini dari dirinya sendiri. Ternyata konsep di sini dengan identitas sadar. Yang pertama ini hukuman, yaitu meyakinkan untuk yang dihukum tidak sama murid merasa takut, hukuman itu memaksa murid menyembunyikan kesalahan karena tidak takut hukum, jadi dia jujur, murid menjadi rendah hati. Nah, di sini saya lihat banyak murid mungkin salah satu murid melakukan kesalahan. Nah, ini kita tanya, kenapa kamu melakukan kesalahan? Padahal kamu kesalahan, dia tidak berani menjawab karena dia takut dihukum. Selanjutnya yaitu penghargaan. Yang pertama tidak efektif. Jadi siswa itu sering melakukan sesuatu karena ingin mendapat penghargaan, tapi jika tidak ada penghargaan, tidak mau melakukannya. Yang kedua, berusaha hubungan sifat diri. Misalnya, ada siswa diberi hadiah, siswa yang tidak dapat hadiah bilang, oh dia terus mendapat, saya makan, walaupun rasa dirinya sebenarnya kurang, mampu dari siswa yang dapat hadiah, tapi itu akan menimbulkan sifat diri. Karena anak-anak itu saja yang dapat penghargaan. Selanjutnya, memperhatikan kapasitas. Artinya di sini, siswa yang mendapat penghargaan itu terkadang apabila hanya dimotivasi itu saja, maka dia akan berpikir merasakan itu saja sudah dapat hadiah. Jadi dia tidak bisa melakukan hal yang lebih baik dari ini. Terus mengukur dengan sistem ranking. Selanjutnya, merampas atau menghargai dirinya. Contohnya, siswa belajar membaca, awalnya bisa membaca satu kata, selanjutnya bisa membaca satu kalimat dengan seperti itu dia bangga dengan dirinya. Tetapi apabila kita memberi penghargaan, kita merampas haknya, menghargai dirinya padahal dia sudah luas, sudah bisa menghargai dirinya, tapi masih penghargaan. Maksudnya jadi contohnya, ketika anak kita sendiri bisa membaca satu kata, kemudian kesalahannya satu kalimat. Nah, kita memberikan penghargaan SQ. Padahal dia tanpa diberi SQ dia merasa bangga karena dia dalam satu kata untuk bisa kesalahannya bisa menjadi kalimat. Gara-gara kasih dan SQ itu jadi merapas menghargai dirinya padahal dia sendiri sudah bangga karena dia sudah bisa membaca satu kalimat. Konsep di sini dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Konsekuensi apabila siswa melakukan kesalahan, konsekuensinya dia harus bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya itu. Yang pertama, kekuatan jangka pendek, artinya siswa yang diberikan konsekuensi kita memberitahu
mengurangi kesalahan. Maksudnya di sini tadi contohnya tentang PNS. Sebenarnya siswa itu berpikir saya akan meminta maaf sama temannya, tapi gurunya itu tidak ada waktu untuk mereka merenungkan kesalahannya. Jadi mereka itu tidak akan meminta maaf dulu, terus memanggil guru tersebut untuk membuktikan yang tadi terima kasih itu. Selanjutnya, proses disiplin dengan identitas sukses, restitusi. Restitusi itu merupakan proses disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang kedua, fokus pada penyelesaian masalah dan pekerja. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori moral agar dirinya memegang moral. Dan terakhir, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Apa ini restitusi? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan pasangan. Yang keempat, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, menjadi perubahan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Terakhir, memanfaatkan dan fokus pada solusi. Perbedaan contoh kasusnya siswa selalu kita mengerjakan PR. Nah, ini ada 3, yaitu hukuman, konsekuensi, restitusi. Tapi kalian dari hukuman siswa selalu kita mengerjakan PR. Guru menghukum siswa tersebut seperti melawan bendera 10 menit atau lari lapangan 1 kali. Terus yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Biasanya kalau anak yang tidak mengerjakan PR, biasanya guru marah-marah dan mengerjakan PR. Seperti itu yang dinamakan hukuman. Terus kalau konsekuensi, yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat, atau guru tegas pada siswa menghormati peraturan. Terus restitusi, guru menanyakan yang lebih jelas atau dirinya akan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5. Di sini yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, memantau. Yang terakhir, manajer.
Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja meninggalkan ibu bapak. Itu posisi kontrolnya membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol, ayo dong ikuti anak sekolah. Kalau bantu ibu bapak ya saat ini ya sudah tidak apa-apa. Lain-kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Posisi kontrolnya ini sebagai teman. Selanjutnya, kamu sudah menambah peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Segera pelajaran kamu kuliah juga operasi dan jangan diulang lagi. Ini posisi kontrolnya sebagai pemantau. Kita lihat yang terakhir, posisi kontrol. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini posisi kamu sebagai manajer. Dan ini adalah posisi kontrol. Coba Bapak Ibu menjawab dari posisi kontrol kamu. Contohnya ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol kamu. Bapak membuat rasa bersalah. Coba kita lihat jawabannya. Benar atau salah? Benar. Membuat rasa bersalah. Terus selanjutnya, posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Betul banget, posisi kontrolnya apa? Tadi posisi kontrolnya dari mana? Teman, manajer, pemantau, penghubung, sama apa tadi? Pembuat masalah itu. Pembuat masalah. Penghubung, coba lihat. Ya, benar. Penghubung. Selanjutnya, posisi kontrol kamu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol kamu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, kita lihat. Ya, benar. Selanjutnya, posisi kontrol kamu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Teman, coba lihat. Ya, benar. Dan terakhir, posisi kontrol apakah kamu tidak pernah mendapatkan nilai dan tidak mengerjakan tugas? Pemantau, coba lihat. Ya, benar, pemantau. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa
wajib memakai masker saat di kerumunan. Terus kegiatan membuat kegiatan kelas, guru bersama siswa membuat kegiatan kelas. Kemarin saya sebelum melakukan kegiatan ini sudah membuat kegiatan kelas. Ini saya berdiskusi tentang peraturan dahulu sebelum membuat kegiatan kelas.
Ini ada bisa validasi tindakan jelas. Saya ingin menanyakan tindakan jelas. Inilah contoh penanganan kasus yang kita lakukan di kelas 4. Jadi kita tidak perlu marah-marah kayak jauh. Sekarang ada yang namanya resolusi sertifikat. Jadi menasihati anak itu menggunakan kata-kata itu. Jadi anak tidak merasa terbebani atau merasa terbebani ini. Tentu yaitu dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya perlu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau manajer yang murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab menurut standar nasional pendidikan. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam belajar. Sekian dari saya, kurang lebihnya jika ada kata-kata yang salah atau yang benar atau pemahaman saya kurang jelas atau gimana, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
SDN 3 Jatimulyo. Saya sangat senang tadi kami sudah membantu keyakinan kelas. Semoga dengan adanya keyakinan kelas ini kami dapat menjadi anak yang disiplin. Terima kasih.